Allah beritahu, hei kamu orang beriman, jangan tertipu sama dunia, bertakwa pada Allah. Tiap-tiap diri mikirin, ntar kalau mati gimana nasib saya. Nah, begitu. Harus kita buat deposito, bukan deposito duit, deposito amal. Yang kalau kita mati, amalnya ngalir terus. Kalau kita mati, amalnya ngalir. Sholat, mati, berhenti, habis lah. Begitu mati, mana bisa lagi sholat. Kalau ada orang udah mati sholat, istrinya pun kabur. Istrinya kabur. Polisi aja kabur kalau ada orang mati berdiri sholat. Berhenti sholat. Kalau udah mati, berhenti puasa. Kalau udah mati, berhenti sedekah. Mana ada orang mati bayar sedekah lagi? Masih bisa. Kalau ada orang mati ketuk rumah hidup, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sedekah. Pingsan yang terima. Kita disuruh mikirin itu. Pikirin tuh, apa bekal setelah mati. Sebab kalau udah mati, amal berhenti. Tapi Allah SWT dan Rasulullah SAW janji, ada amal yang terus mengalir walau orangnya yang buat udah mati. Ya kita mau yang itu. Deposito amal ngalir terus. Apa itu? Sedekah jariyah salah satu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, kita bukan orang berilmu, bukan guru kita. Gak ada yang kita bisa ajari. Malah kita aja Fatihah masih belajar. Terus apa? Tinggal dua. Kalau ilmu kita apa yang mau kita ajarkan ilmu? Kita bukan orang berilmu. Tinggal dua. Apa itu? Sedekah jariyah dengan anak yang soleh. Wattaqullah, takutlah kamu pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tuh mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita membuat deposito amal yang kalau kita mati ngalir terus sampai dunia kiamat. Salah satu amal jariyah. Amal jariyah yang paling hebat adalah membangun masjid. Sebab masjid itu rumah Allah. Masjid itu kan Baitullah, rumah Allah. Kita membangun rumah Allah. Subhanallah. Rumah apa masjid rumah Allah? Iya. Masjid itu bait min buyutillah. Salah satu daripada rumah-rumah Allah. Tapi bukan berarti Allah tinggal di situ. Tinggal di situ pula, tulis surat pula kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ini istri mau melahirkan, kontrakan habis. Tolonglah ya Allah, minta duit begitu. Pernah kejadian itu zaman dulu, beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Ada orang susah bener, utang sana sini nggak diberi. Istrinya mau melahirkan, anaknya mau sekolah, kontrakan habis. Cari sana cari sini nggak dapat. Akhirnya putus asa, tulis surat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada. Tulis. Ya Allah, aku hambamu. Aku tahu kau mengetahui keadaan diriku yang sedang terpepet. Istri mau melahirkan, rumah kontrakan habis, anak mau ujian harus bayar uang ujian. Saya perlu duit ya Allah. Semuanya total 5 juta. Berilah ya Allah, Engkau lah Maha Penguasa seluruh alam semesta. Kirim duit suratnya ke pos. Tukang pos bingung. Pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bagaimana ngirim? Bingung tukang pos. Akhirnya tukang pos udah pusing, tanya sana tanya sini, udahlah antar aja lah, diantar ke kantor polisi. Antar kantor polisi. Yang nerima bingung. Yang jaga pos itu, waduh, kepada Allah SWT gimana ini? Akhirnya lapor komandan, ini ada surat kepada Allah. Katanya tukang pos yang tahu ya polisi. Polisi pun bingung, akhirnya sampai ke Kapolres. Kapolresnya orang baik. Dia baca surat itu nangis, Kapolres. Ya Allah, kasihan banget. Kapolresnya nyebrang jalan, ngambil duit di bank depan Kapolres. Ambil ATM, seret. Duitnya cuma 4.700.000. Dalam tabungannya diambil 4.500.000. Dikirim ke alamat surat itu. Kasihan kan? Dah 4.500.000, yang diminta 5 juta. 3 bulan kemudian datang surat kepada Allah SWT dimanapun berada. Diantar lagi sama tukang posnya ke polisi, dibaca sampai ke Kapolres, dibaca. Terima kasih ya Allah. Memang Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Semua sudah beres. Istri melahirkan sudah beres. Anak kuliah sekolah sudah dibayar semua. Kontrakan sudah dibayar.
Cuman ya Allah, saya pesan satu, lain kali kalau ngirim jangan lewat polisi. Korupsi mau polisi 500.000. Udah polisi baik begini masih disangka jelek juga ya. Memang nasib polisi itu kasihan. Baiknya begitu Pak. Makanya jangan sangka jelek mau polisi Bu. Polisi itu nggak semua jahat. Apalagi polisi Republik Indonesia. Polisi terhebat sedunia, polisi Republik Indonesia. Kenapa? Bisa nangkep 3 nabi. Ya, 3 nabi ditangkap polisi Indonesia. Lia Eden, ya kan? Ahmad Musode, ya kan? Nah, terakhir di Bandung ada nabi palsu 5 bulan yang lalu, namanya Cecep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cecep jadi nabi. Ditulis saja pakai huruf Arab gak bisa Cecep ya. Gimana tulisnya Cecep tuh? Kalau Aceh bisa Pak. Nah, kalau Aceh gak bisa Asep, bisa Asep. Cecep, innalillahi. Ditangkap polisi. Jadi polisi terhebat di dunia, polisi Republik. Bisa nangkap 3 nabi. Jangan menghina polisi. Kalau yang jahat di mana-mana ada, ustadz pun jahat ada juga. Ya kan? Nah, baik. Tapi mana ngaji kita ini? Kita buat deposito amal. Yaitu pertama yang paling dahsyat adalah membuat rumah Allah. Itu janji Nabi gak main-main. Man bana masjidan, siapa membuat satu masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membuat untuknya qasran fil jannah, dalam hadis lain, sebuah istana di surga. Buat rumah Allah masjid sebesar kandang burung, dalam hadis lain sebesar kandang burung. Burung empret. Mana empret? Siapa bangun masjid sebesar kandang burung mana empret? Allah akan buatkan istana untuknya di surga. Udah jelas kalau sebesar kandang burung, ya bisa sholat di situ, bisa sholat. Kita bikin masjid sekandang burung, ada yang bisa sholat situ? Burung lah yang bisa sholat situ. Tapi Rasulullah tuh begitu kalau ngasih janji. Contohnya itu kecil aja, siapa buat masjid sebesar kandang burung? Gak mungkin ada masjid sebesar kandang burung. Andai kata lah. Nah, jadi kalau ada orang bangun masjid, minimal 1 batu bata kita kirim pun gak apa-apa, asal kita berpartisipasi dalam pembuatannya itu. Nanti Allah akan bayar sebesar apa? Sebesar istana di surga. Istana surga yang paling kecil, SSS ya. Kalau di dunia kan, kalau di Indonesia rumah yang paling kecil itu RSS, SSS, SSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Seandainya kita buat rumah Allah kecil, Allah beri kita istana di surga. Istana di surga yang paling kecil, kata Imam Ghazali itu dalam hadis dikutip oleh beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Istana di surga yang paling kecil terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Tiap-tiap tempat tidur ditunggu oleh 1 bidadari. Berarti orang miskin di surga itu yang paling miskin tuh bidadarinya 4.900. 70 kali 70 4.900 Pak, bisa pakai sekaligus. Ayo baris kabeh ada tanggung. Itu hebatnya surga itu. Itu yang kecil. Kalau yang sedang 1.000, terdiri dari 1.000 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 1.000 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 1.000 tempat tidur. Setiap tempat tidur 1 ditunggu 1 bidadari. Berarti berapa itu? 1 juta bidadari. 1.000 kali 1.000 1 juta, bayangin. Itu asli Pak. Bidadari asli semua itu. Itu nggak ada yang pakai pupur, nggak ada itu. Bidadari itu kalau di wajahnya dinampakkan ke dunia 5 menit saja, pingsanlah seluruh laki-laki sedunia. Udah nggak mau lagi makan Pak, minum, tidur. Bapak mau apa sih? Mati. Rindu bidadari, nggak mau lagi hidup. Redup cahaya matahari kalah dengan cahaya nur bidadari. Begitu cantiknya bidadari itu semua kita punya. Kalau kita bantu masjid Allah SWT.
Ibu-ibu nggak usah cemburu sama bidadari, Bu. Kadang ibu-ibu ini cemburu, bidadari. Saya minta bidadara aja lah. Bidadari itu, Bu, pelayan ibu. Kalau ibu taat sama Allah, nisa'ul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Wanita dunia yang makan kangkung, makan pisang goreng, makan peyek, itu kalau bisa masuk surga 70 kali lebih cantik dari ratunya bidadari. Bidadari itu namanya hur. Ratunya setiap 70.000 bidadari ada satu ratunya, hurun 'ain. Hurun 'ain itu ratunya bidadari. Ibu jadi ratu seluruh bidadari. Bayangin kalau cantiknya hurun 'ain itu kalau dia meludah ke laut sekali, manis air laut sampai kiamat. Harum air laut sampai kiamat. Bayangin kalau ibu meludah jam 2 malam. Tujuh minggu masih terasa masuk angin. Tapi ibu nanti jadi ratunya bidadari itu. Bidadari itu pelayan ibu. Maka kalau dikatakan dalam satu kitab orang akan mangap lihat bidadari 70 tahun. Bidadari penjaga taman. Itu dia kalau lihat istrinya bisa mangap 4.900 tahun. Bener, disentuh sama istrinya. Nah, besok aku bojomu, Mas. Wah, diem. Ngapain main? Woi, dia pendek tong pesek. Iki ayu nih. Wih, iki surga Mas, orangnya mau elek. Kita mau dapat deposito itu. Ibu mau dapat jadi ratu bidadari. Ibu mau istana yang besar, betul nggak? Mana mau di surga ibu tinggal di RSS. Oleh karena itu kerjasama dengan suami. Ini kesempatan di Los Angeles mau membebaskan gereja. Ini kan hebat. Biasanya kalau di Indonesia rumah kita yang dibeli sama gereja. Kalau di sini kita mau beli gereja, hebat nggak? Nanti kita catat semua nama-nama orang ini, kita pahat di batu. Waktu peresmiannya, ya nggak? Penyumbang Masjid Los Angeles Islamic Center, tulis semua namanya situ. Jangan ada yang nggak ditulis. Yang nyumbang satu batu bata pun tulis itu, cuman paling bawah lah dia kan. Ini nanti jadi deposito amal, Bu. Sholat kita nih kalau kita umur 60 mati, sholat kita berhenti habis 60 tahun habis mati. Tapi kalau kita bangun masjid, itu mengalir terus itu pahalanya. Selama orang di masjid itu masih sholat, kita ngalir terus sama kita. Dan berapa orang yang sholat bukan satu. Kalau kita kan sholat kita cuma satu hari cuma 5 kali, betul nggak? Mana mungkin di double, subuh double aja yuk 10 kali sambil spot. Nggak bisa. Sholat subuh 10 kali aja, 20 rakaat sambil spot, nggak bisa. Sholat cuma 5 kali sehari, betul? Tapi kita bisa dapat sholat 100 kali sehari kalau kita ikut bangun masjid. Sempat di masjid itu ada 100 orang yang sholat, 500 sholat sehari sama kita. Kita ini udah mati. Terus data pahala 500 karena ada 100 orang yang sholat setiap hari. Disuruh kita baca kitab kita sama mereka. Iqra kitab di hari kiamat. Baca kitabmu. Baca kaget. Ya Allah, umurku cuma 60. Saya 60 tahun mati. Kok bisa ada pahala sholat mengalir setiap hari 100 sampai 300 tahun? Saya 60 udah mati, saya. Oh itu kamu dulu ikut bangun Islamic Center. Semua pahala orang yang sholat itu sama kamu. Masya Allah 300 tahun kok berhenti? Ya setelah 300 tahun mesinnya kena bom. Berhenti. Kita mau bikin deposito amal itu. Alangkah bahagianya orang yang masjid Istiqlal itu yang bangun itu bukan orang-orang kaya. Waktu itu negara kita kan bangkrut, masih baru-baru merdeka tahun 60-an. Aduh, makan aja beras bulgur, makan aja beras campur jagung. Ning nong ning kung iwa ayam sego jagung, ya kan? Orang doyan gitu ya. Ada nyanyinya begitu, ya kan? Saya masih ingat ning nong ning kung iwa ayam
Segoca gemeradayan gitu kan. Soekarno marah sekali kalau kita nyanyi itu. Dan dalam keadaan susah begitu, orang Indonesia berhasil membangun sebuah masjid terbesar se-Asia Tenggara. Disebut Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Itu negara kita sedang bangkrut. Perang melulu. Soekarno itu pemerintah presiden paling sengsara. Seluruh Indonesia berontak lawan Soekarno. Aceh merontak, ya kan? Sumatera Utara merontak, Simbolon, Aceh Tengku Daun Pere, Sumatera Barat merontak, Saripudin dan kawan-kawan, ya kan? Jawa Barat merontak, Kartosuwiryo, kawan akrabnya seguru itu. Belum lagi Sulawesi, belum lagi RMS Maluku berontak semua. Belum lagi Belanda mau masuk lagi kemari. Indonesia berontak terus. Tapi berhasil mendirikan sebuah masjid terbesar se-Asia Tenggara. Justru sekarang Indonesia sudah adil makmur. Panjang punduk, mari pahlon Jinawi, toto tentrem kertorajo. Merehab Istiqlal aja gak ada duit. Itu Istiqlal itu aduh, wudhunya aja primitif. Yang bangun kebetulan orang Kristen, Silaban namanya, karena orang Indonesia nggak ada yang Islam waktu itu yang sanggup membangun gedung sebesar itu. Yang sanggup cuma satu, Silaban, dia orang Kristen nggak ngerti. Dikiranya kalau wudhu itu kalau airnya muncrat bagus. Padahal wudhu itu yang penting airnya mengalir biar kecil. Tapi karena dia nggak Islam, buka sedikit tuh keran Istiqlal tuh langsung basah kain kita. Sampai sekarang belum direhab-rehab. Yang kita perlu ambil semangat orang Indonesia zaman itu, bisa bangun masjid terbesar se-Asia Tenggara dalam keadaan duit gak ada. Kita lihat Los Angeles itu kalau orang miskin, baju ibu-ibu niru mahal-mahalnya, belum lagi buka dikit tuh kerabunya. Ini emasnya kan dipakai semua, kalau dipakai semua melet. Makin kalau kalung emasnya dipakai melet ini. Kenapa? Keberatan buat 2,5 kilo. Kumpul duit. Kita jangan sampai kalah. Los Angeles 50.000 orang Indonesia, ya kan? 50.000 orang. 5.000 aja. 5.000 aja. Kali 1 juta udah 5 miliar. Loh, 1 juta mana ada duit? 1 juta setahun. Ibu utang, cicilin sama kawan ibu 1 juta utang untuk masjid 1 juta, cicilin 80.000 sebulan. Setahun kan lunas. Jangan utangnya sama masjid, utang sama orang. Kasih ke masjid 1 juta, 5 miliar. Apa susah cari duit? Gak susah. Kadang-kadang orang Islam ini bukan gak ada duit, pelit. Duit banyak, pelit. Ngerokok mau, nyumbang gak bisa, nyumbang gak ada duit, susah. Ini namanya kerja merantau. Ada duit tapi rokok di Samsung. Aduh, ibu-ibu pun gitu. Mana ada duit tapi kalungnya kencing-kencing. Kalau 3 buka 1, begitu. Kalau 10 buka 5, begitu. Kenapa? Saya mau beli istana di surga dan saya mau buat deposito untuk amal, ladang amal setiap bulan supaya kalau saya wafat mati mengalir terus pahala. Bisa insya Allah ya Bu. Nanti kalau meresmikan masjidnya nanti saya datang lagi sini. Meresmikan lagi, ya kan? Insya Allah masih hidup saya datang. Kita ngaji lagi, kita sholat lagi. Sholat Jumat pertamanya biar saya khutbah Jumatnya nggak apa-apa, mau saya. Kalau ongkos nggak ada dari sini, saya cari ongkosnya kembali. Pokoknya kita ketemu lagi, masjid harus berdiri. Yang kedua, anak yang soleh. Kalau kita punya masjid Islamic Center, anak-anak kita itu terdidik di situ. Di halamannya kita bikin lapangan bola basket. Memang lapangan bola basket untuk anak-anak remaja Indonesia, tapi di halaman masjid. Selesai dia main basket, dia sholat zuhur. Selesai dia main basket, dia sholat asar. Situ baca hadis 1 aja. Gak usah banyak-banyak ngaji nih. 1 kali sholat 1 hadis. Rasulullah melarang buang air kecil di lubang-lubang binatang. Kecil, pendek, apal dia sampai mati.
Karena dia nggak pernah ngaji, lihat lubang jangkrik malah dikencingin di situ. Banjir, berenang tuh jangkriknya. Tapi dia baca satu hadis, dilarang buang air kecil di lubang-lubang binatang. Habis itu dia main basket lagi. Dia dapat satu ilmu. Habis asar baca satu lagi. Dilarang membunuh binatang pakai api. Dosa besar. Kan banyak kita itu iseng aja merokok, lewat semut, cenut. Karena nggak tahu hadis. Dari mana bisa dapat itu? Ya dari Islamic Center yang akan kita bangun itu. Insya Allah ya Bu. Ini nggak panjang-panjang, saya cuma dikasih waktu sejam. Ini tesnya aja ini, senang saya jumpa ini. Saya selalu teringat itu. Kalau saya jelas, Masya Allah. Kalau buka YouTube, pengajian Al-Ikhlas RI, KJRI, waduh, macam teringat saya terus ibu-ibu sini. Ada Bang Hakim, ada Pak Rizal, ada muadzin kita, Mas Yongki, di orang Aceh, kami satu kampung, nenek saya orang Aceh. Ya, ibu-ibu lagi makanannya hebat-hebat dulu. Oh, pulang dari sini tunggu. Pak Edon mati-matian tuh kemarin tuh, aduh, ngawani kita juga iktikaf. Ada Mas tuh main piano, saya teringat aja tuh. Aduh. Ya. Di Los Angeles ada seorang musisi Indonesia yang dahsyat. Saya cerita juga itu ada. Banyak kenangan manis dengan LE ini. Semoga kiranya ibu-ibu bapak-bapak kita semangat ya. Buat kita bangun masjid kita. Saya pun nanti akan ceritakan di Indonesia juga. Dan Colorado udah beli masjid ya, Houston. Houston beli gereja yang bisa menampung 1.000 orang. Besar. Harganya 1,3 juta dolar. Dan mereka sudah duluan dari kita, mereka membuat nama masjidnya Masjid Istiqlal. Jadi Houston sudah punya Masjid Istiqlal. Kita nggak usah namanya Istiqlal. Yang tadi apa tadi? Islamic, yang dikasih nama Pak Duta Besar Konsul Jenderal Islamic Indonesian Islamic Center Los Angeles. Itu manis sekali. Silakan kita cepat berjuang dan saya bahagia. Ada pertanyaan ya malam ini ya?